Hadirin yang kami hormati, sambutan Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Selatan kepada Kanda Profesor Dr. Ahmad Hasan MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Honoris Causa Haji Sahbiri Nur, yang dalam hal ini diwakili oleh asisten Bapak Sulkan. Terima kasih Pak hadirin. Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Kanda Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat datang di Gemilang Mangkulak. Ketua Dewan Pakar Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Selatan yang juga anggota DPR, anggota Komisi 2 DPR RI, Kanda HM Rifki Nizami Karsayuda. Terima kasih. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Honoris Causa Supian Hakam. Terima kasih Pak. Bapak Danrem 101 Antasari atau yang mewakili. Ketua Dewan Penasehat Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Selatan Bapak Profesor Dr. Kamrani Busri beserta anggota. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, BPK RI, BIN daerah yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota se-Kalimantan Selatan, Presidium dan seluruh pengurus Majelis Wilayah KAHMI dan Porhati Kalimantan Selatan yang sempat berhadir pada hari ini, para ketua umum, presidium dan seluruh pengurus Majelis Daerah KAHMI dan Porhati Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, senioran dan alumni serta kader himpunan mahasiswa Islam yang dirahmati Allah, para tamu dan undangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada siang hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dapat bersilaturahmi halal bihalal. Kami dan seluruh jajarannya, dan kami mohon maaf atas keterlambatan. Undangan sedianya pukul 9, tapi karena suatu dan lain hal, tapi yang penting lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kami percaya dengan adanya tenggang waktu kita semua saling bersilaturahmi, bertatap muka, karena lebih kurang 2 tahun kita tidak pernah berjumpa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selamat juga kepada Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Kota yang pada hari ini sudah dilantik. Bagaimana nanti perkaderan itu di daerah-daerah itu tergantung di tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan tekad yang kuat, dilandasi oleh tujuan yang sama untuk bagaimana kita menjalankan roda organisasi agar kaderisasi di daerah itu bisa berjalan.
kita tunjukkan bahwa eksistensi HMI dan KAHMI di tiap daerah, kabupaten, kota itu tetap eksis dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Bapak hadirin, menurut catatan, alhamdulillah baru era ini HMI itu menyebar di seluruh kabupaten kota. Dari 13 kabupaten kota, ada 10 sudah yang kita lantik. Tinggal 3 kabupaten kota, yaitu Muntai, Balangan, dan Marabahan. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita, insya Allah 3 kabupaten kota ini nanti menyusul akan dilantik. Bapak hadirin dan Bang Doli, ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka pengembangan kaderisasi dan pengembangan organisasi di daerah. Sesuai dengan tujuan KAHMI itu berdiri pada tahun 65-66, tadinya KAHMI itu berdiri dalam rangka mengkonter usaha-usaha bagaimana HMI itu ingin dilenyapkan, ingin dibubarkan sebagaimana maksudnya oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang terhadap eksistensi HMI itu sendiri. HMI itu hadir berbarengan dengan kemerdekaan. Pada masa-masa kita mempertahankan proklamasi, dirongrong oleh kekuatan kembalinya Belanda untuk menjajah kembali, kemudian juga kekuatan-kekuatan di luar ingin menggonceng, yang ingin memaksakan ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu, kehadiran HMI dan KAHMI ini dalam rangka membentengi tujuan proklamasi itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan tujuan HMI, otomatis juga tujuan KAHMI itu adalah dalam rangka terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kader kita ini alhamdulillah ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana karena besarnya. Sebagaimana kita tahu, hampir di semua warna partai politik ada kader HMI. Cuma tinggal nanti bagaimana kita memaksimalkan sesuai dengan hitah kita menegakkan independensi. Perbedaan jalur perjuangan itu tidak masalah, tetapi bagaimana kita menghimpun kekuatan itu dalam kerangka tujuan bernegara, otomatis juga tujuan ber-HMI dan ber-KAHMI. Oleh karena itu Bang Doli, ini sebenarnya tanggung jawab kita ini, adik-adik yang ada di daerah, yang sudah ada 10 kabupaten kota. Bagaimana kita secara sinergi bersama-sama untuk mengawal jalannya pembangunan. Karena mereka ini potensial membantu pemerintah, baik di kalangan akademis, kalangan bisnis, kalangan birokrat maupun politik. Hadirin, titipan kami adalah mudah-mudahan kader-kader kita yang potensial ini bisa membangun kemitraan melalui kepeloporan KAHMI pusat, sehingga keberadaan kami ini akan benar-benar fungsional dalam rangka menjalankan amanah organisasi, juga untuk mencapai tujuan kita bernegara demi tegaknya Pancasila dan UUD 45. Hanya itulah barangkali harapan kami, Majelis KAHMI Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau dilihat susunan presidium itu, saya paling terkuat. Angkatan saya di belakang itu ada Fadilah Anwar, Hamdan, kemudian ada senior saya, situ ada Samsudin Hasan, yang senior lagi masih ada. Karena tanggung jawab moral demi berlangsungnya presidium ini, maka saya bismillah, usaha yakin usaha sampai. Tadinya
nahodanya adalah Profesor Ahmad Cahyadi. Alhamdulillah, kita ber-HMI itu seharusnya juga sukses tuh. Dan beliau berhasil mencapai guru besar. Padahal beliau sedang menjabat sebagai koordinator presidium. Kita beri aplaus untuk beliau. Kita beri bersama. Dan ini saya pikir memberikan ilham dan motivasi bagi adik-adik sekalian agar bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, bagaimana kita membangun umat sesuai dengan kita ini adalah kader umat dan kader bangsa. Konsekuensi dari tujuan ber-HMI itu. Oleh karena itu, HMI tidak bisa melepaskan jati dirinya dari Islam. Oleh karena itu, dimanapun posisi kita sedang menjabat, apakah sebagai politikus, maka kita berharap jadilah politikus yang memiliki hati nurani untuk bagaimana membangun umat ini. Bangunlah politik itu secantik mungkin. Kami juga menitip mudah-mudahan kader-kader kita yang potensial ini supaya digiring menjadi bagian dari partai politik yang sedang dipimpin oleh Bang Doli. Kita di bawah ini insya Allah akan senantiasa membackup. Karena betapapun jati diri HMI itu memang yang terlihat, yang menunjukkan itu secara politis. Kita berharap suatu saat akan lahir saudagar-saudagar dari HMI. Tetapi tentu itu jalan kerja dan perjuangan. Yakin usaha sampai. Sehingga antara politisi dan ekonomi itu akan bersinergi untuk membangun bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan melalui semangat silaturahmi dan halal bihalal kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan man arada ayyusata rizqahu wa yunsa'alahu umruhu fal yasil rahim. Kita hari ini juga melaksanakan sunnah Nabi karena setelah kita beridul fitri, kita masuk Syawal dan sekarang ini sudah lewat, tetapi tidak penting. Yang penting itu adalah bagaimana semangat kita untuk senantiasa membangun komunikasi dan membangun ukhuwah di antara kita. Alhamdulillah hari ini terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai, hidup HMI dan KHMI. Bahagia, sambutan Ketua Dewan Pakar Majelis Wilayah KHMI Kalimantan Selatan kepada Kanda Haji Muhammad Rizky Nizami Karsayuda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para tokoh agama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para senior HMI dan KHMI yang berhadir pada kesempatan hari ini. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang hari ini diwakili oleh Kanda Sultan, staf ahli gubernur, Kanda kita, kebanggaan kita, Kanda Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Koordinator Presidium Majelis Nasional KHMI, Bos Ulun, Ketua Komisi 2 DPR RI, tadi malam tampil ganteng sekali di Metro TV sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ayahanda Dr. Supian Haka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, Ayahanda Profesor Dr. Ahmadi Hasan, MH, beserta seluruh
Presidium Majelis Wilayah Kahmi Kalimantan Selatan, para senior, rekan-rekan Presidium dan pengurus Kahmi Majelis Daerah Kabupaten Kota, para Yunda pengurus Majelis Wilayah dan Majelis Daerah Forhati se-Kalimantan Selatan, Kakanda, Yunda, Adinda, seluruhnya keluarga besar Kahmi dan HMI yang berhadir pada kesempatan hari ini. Saya lihat itu sebagian sudah mulai makan karena udah kelaparan Bang Doli. Saya pertama tentu bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi setelah hampir lebih dari 2 tahun kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Dan kemeriahan pada hari ini paling tidak didasarkan pada 2 faktor. Faktor yang pertama, karena terlalu lama tidak silaturahmi, maka dari kabupaten kota Bang Doli ada yang lebih dari 6 jam harus menuju Banjarmasin ini. Ada yang 8 jam harus ke sini, dan sejak kemarin sudah standby di Banjarmasin untuk menghadiri acara ini. Kita beri tepuk tangan satu penghadiran ini. Alasan yang kedua kenapa teman-teman mau ke sini ya karena mau ketemu Bang Doli. Saya sejak 3 minggu yang lalu diminta teman-teman untuk menyampaikan hajat ini kepada Bang Doli. Saya ingat pada saat itu sebelum konsinyering kami dengan KPU Bawaslu, saya sampaikan hajat teman-teman dan alhamdulillah Bang Doli berkenan. Kata teman-teman, ajaklah Bang Rifki, Bang Doli ke Kalsel, biar kami jangan cuma lihat beliau di TV. Alhamdulillah, terima kasih Kanda sudah berkenan ke Kalimantan Selatan. Sebagai pribadi dan orang yang pernah memimpin Kahmi Kalimantan Selatan dan sekarang diamanahi sebagai bagian dari Dewan Pakar, ulun mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Ini sudah tidak bulan Syawal, tapi acara kita ini adalah halal bihalal. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar ini tetap solid dalam satu barisan. Kita boleh berbeda warna, berbeda profesi, berbeda asal usul dan seterusnya. Tapi Kalimantan Selatan ini insya Allah Bang Doli Kahminya solid. Kami ini variasinya cukup jauh. Saya waktu menjadi ketua Kahmi usia saya 32 tahun. Saya menggantikan Profesor Dr. Ahmad Fauzi Asri yang pada saat itu usia beliau hampir 60 tahun. Jadi generasi ayah langsung turun ke generasi anak. Sekarang kita kembalikan ke generasi ayah lagi ke Prof. Ahmadi, agar Kahmi ini tetap pada makom yang marwahnya selalu dihormati oleh semua elemen di Kalimantan Selatan. Kita tentu berharap antar alumni bisa terus bersilaturahmi, selain solid juga bisa membangun berbagai macam sinergi yang nyata. Tadi Prof. Ahmadi mengingatkan kepada kita pentingnya penguatan basis ekonomi. Saya menghadiri halal bihalal yang diadakan oleh Bang Doli dan kawan-kawan oleh MN Kahmi beberapa waktu yang lalu. Bang Doli membuat beberapa masterpiece sekarang di tingkat nasional. Salah satunya adalah penguatan database bisnis Kahmi, termasuk penguatan Kahmi di bidang perguruan tinggi, di bidang pendidikan tinggi, di mana kita sekarang memiliki Universitas Insan Cita Indonesia, satu-satunya university digital yang ada di Indonesia, dan kewajiban kita lah di Kalimantan Selatan untuk menjadi bagian mensukseskan Universitas Insan Cita Indonesia ini ke depan. Terakhir, saya kira kita nanti akan banyak mendengarkan arahan dari Bang Doli dan kabar-kabar serta informasi yang berkembang di tingkat pusat. Pada bulan November yang akan datang akan ada Munas Kahmi di Palu, dan saya kira Bang Doli telah mewariskan banyak sekali legacy yang positif. Saya tidak memprovokasi ini, saya berharap solid seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk kembali meminta Bang Doli bersedia menjadi Presidium Kahmi Nasional pada Munas di Palu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini disampaikan oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik kepada Bapak Sultan SHMM. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI Kanda Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Yang terhormat Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Selatan yang juga anggota DPR RI Komisi 2. Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Kalsel Kanda Profesor Dr. Haji Ahmadi Hasan MH. Ketua Dewan Pakar Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Selatan yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Kanda Haji Muhammad Rifki Nizami Katsayuda. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Honoris Causa Haji Sufyan HK SH MH. Ketua Dewan Penasehat Majelis Wilayah KAHMI Kalsel Bapak Profesor Dr. Kamrani Busri beserta anggota. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili seluruh anggota KAHMI HMI yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa disebutkan satu persatu. Selanjutnya di kesempatan pertama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur Haji Syahbirin Nur yang akrab kita sapa Pak Manduri. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau yang tinggi terhadap acara ini dan apresiasi yang tinggi pula, beliau mewakilkan kepada saya, staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk membacakan pidato beliau selengkapnya. Karena itu kami mohon izin untuk menyampaikan pidato beliau selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti mencurahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal keluarga besar alumni HMI yang juga sekaligus pelantikan Majelis Daerah KAHMI secara serentak tahun 2022. Tidak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya dari dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, semangat perjuangan dan harapan kita untuk selalu berbakti kepada nusa dan bangsa mendapatkan ridho dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin keluarga besar HMI yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah sejenak bersama-sama kita renungkan kembali historis panjang bangsa yang sebentar lagi berusia 77 tahun ini. Lebih dari seabad silam, bangsa ini masih dijajah dan hampir sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan
bangsa lain. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat bagaimana kebebasan rakyat yang dibungkam dan penindasan terjadi di mana-mana. Dengan melihat kondisi yang demikian, lalu rakyat kita bahu-membahu membentuk gerakan dan perlawanan di kota hingga di pelosok desa, hingga pada akhirnya dengan modal semangat, bersatu, dan komitmen bersama pada akhirnya terwujud dan bangsa ini benar-benar merdeka. Tentunya kita patut bersyukur karena sekarang bangsa ini sudah tumbuh menjadi bangsa yang besar, maju, dan bermartabat di mata negara-negara lain, sehingga jeripaya para pejuang terdahulu kita bisa nikmati hingga sekarang ini. Hadirin keluarga besar kami yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa reformasi merupakan suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Maka dari itu, untuk mencapai itu semua mustahil tercapai bila kita bergerak sendiri-sendiri. Semangat kebersamaan yang kendor dan rasa nasionalisme yang lesu adalah sekian dari banyak faktor yang kita hadapi hingga pada akhirnya perubahan yang kita inginkan jalan di tempat. Oleh sebab itu, untuk mencapai perubahan yang lebih baik di semua bidang diperlukan kekompakan, kebersamaan, dan sinergi dari semua komponen, baik pemerintah, pelajar, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali keluarga besar Korps Alumni HMI yang selama ini terus berjuang demi kepentingan rakyat. Lebih-lebih zaman sekarang dengan keterbukaan teknologi informasi dan lajunya perubahan sosial, kita semakin banyak menemukan perubahan yang mengarah pada melunturnya moral dan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap anak-anak bangsa. Maka dari itu diperlukan semangat gotong royong dan bahu-membahu dalam membangun bangsa ini agar lebih baik dan lebih maju lagi. Mari kita tingkatkan kebersamaan, pererat tali silaturahmi, rajut masa depan yang lebih baik, dan jadilah masyarakat sebagai pelopor perubahan demi bangsa dan negara. Mudah-mudahan para alumni HMI yang ada di Kalimantan Selatan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang akan mempelopori perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Hadirin keluarga besar HMI yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya pelantikan serentak majelis daerah kami ini. Mari satukan tekad dan niat untuk bersama-sama saling memberi masukan, saling membangun, dan saling melakukan kebaikan kepada satu sama lain. Insya Allah segala apa yang kita kerjakan dan kita niatkan untuk negeri tercinta ini akan mendapat pahala dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi kita buka bersama-sama halal bihalal keluarga besar alumni HMI sekaligus pelantikan majelis daerah kami Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Ada titipan puisi paman yang izin untuk membacakannya. Gangan palia khas kuala, ketupat bakua khas kandangan. Terus bergerak rakyat Banua, satukan tekad lakukan perubahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabri Nur. Demikian telah ulun bacakan pidato beliau selengkapnya dengan mantul-mantulnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari tutur kata ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI kepada Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini diwakilkan oleh Pak Sultan, staf ahli. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kolega saya Pak Sufyan Hatta. Terima kasih sudah hadir. Seluruh unsur Forkopimda yang mewakili Pak Danrem. Kemudian koordinator, sama-sama kita hormati koordinator Presidium Majelis Wilayah kami Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran. Tentu yang kita banggakan Ketua Dewan Pakar Majelis Wilayah kami Provinsi Kalimantan Selatan, Adinda Rifki Mizami Karsayuda yang juga adalah anggota DPR RI, yang banyak bantu saya di Komisi 2. Jadi Adinda ini saya mau profiling sedikit. Dulu saya pernah ketemu dengan Cak Nur bilang, kalian anak-anak HMI kami ini kalau masih banyak hanya masuk Golkar, masuk P3, itu belum hebat. Nah, bagaimana kami HMI itu hebat kalau ada kader-kadernya masuk PDI Perjuangan. Jadi yang dari ini meneruskan apa yang menjadi pandangan politiknya Cak Nur. Dan saya mengenal Adinda Rifki ini luar biasa, ya. Orangnya cerdas, santun, ganteng lagi. Jadi sudah memenuhi syarat untuk jadi tokoh, bukan hanya tokoh nomor 1 di Kalimantan Selatan. Jadi kita harus bangga punya kader kami HMI seperti Adinda Rifki. Dan yang sama-sama juga kita banggakan seluruh pimpinan majelis daerah kami Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, terutama tadi yang ada 8 kabupaten kota yang barusan dilantik. Adik-adik HMI kami, adik-adik HMI, mungkin ada yang dari Patu maupun ada yang dari HMI cabang, kakak-kakak dan dari Forhati, baik majelis wilayah maupun majelis daerah, dan hadirin hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu apa yang terlewat. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan satu kegiatan yang menurut saya penting, silaturahim dan dikemas dalam acara halal bihalal. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, abang-abang, kakanda, bunda, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya tidak punya pretensi untuk membawakan orasi
orasi ilmiah. Karena pertama, ini sudah jam 1:30. Kalau orasi ilmiah biasa di kampus itu minimal 2 jam. Nah, nanti pada kalau tadi pas saat Adina Rifki pidato udah pada makan. Kalau saya nanti nambah 1 jam lagi mungkin sudah pada pulang. Nah, habis makan biasanya pulang. Jadi saya akan kasih catatan-catatan saja. Yang pertama, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kami terutama pada saat kita membuat acara silaturahim, apalagi pelantikan seperti ini, tentang tugas fungsi pokok kami. Kita harus menyadari bahwa kami ini ada kena HMI. Tidak mungkin ada kami kalau tidak ada HMI. Nah, oleh karena itu kita semua, tanggung jawab utama kita sebagai alumni, tanggung jawab kita sebagai kami adalah memastikan bahwa HMI itu tetap harus ada. Karena begitu HMI tidak ada, sudah bisa dipastikan kami pasti tidak ada lagi. Dulu HMI lahir 1947, 19 tahun kemudian kami dibentuk tahun 1966. Jadi kami itu dibentuk untuk menjadi wadah menjaga, menggaransi misi tujuan HMI itu bisa terimplementasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan keumatan kita. Jadi logika matematiknya, kalau HMI hari ini mati, maka minimal 19 tahun lagi pasti kami akan mati. Karena apa? Kayak saya sering mengatakan, HMI ini adalah sumber mata air kita. Jadi kita harus memastikan, kami harus memastikan sumber mata air ini harus tetap hidup dan tetap mengalir. Dengan apa? Dengan kita support, kita dukung proses kaderisasinya harus tetap jalan. Jadi tugas kami adalah memastikan sumber mata air itu tetap mengalir. Tetapi kita juga tidak membutuhkan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kader-kader yang berkualitas. Kita juga harus memastikan sumber mata air itu tetap jernih, bukan hanya sekedar mengalir, tapi tetap jernih, tidak kotor, tidak terkontaminasi, ya, tidak kena racun dan kena macam-macam. Jadi kita harus jaga kualitasnya. Karena kalau kita ajarin sumber mata air kita ini olah-mengolah, maka tinggal semua waktu makin jauh lah dia olah-mengolahnya nanti di ujung. Jadi kita harus pastikan tugas utama kami adalah menjaga sumber mata air kita ini tetap terus mengalir dan kemudian terjaga kualitasnya, tetap jernih, bersih, tidak terkontaminasi. Karena itu yang bisa memastikan bahwa keberlangsungan misi dan tujuan HMI itu akan terus bisa tercapai. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami sejak tahun 1966 sampai sekarang semakin hari semakin besar. Sebagai konsekuensi kita merawat sumber mata air itu. Sumber mata air itu mengalir terus, maka semakin banyak suplai yang masuk ke kami. Makin banyak insan-insan cita yang kemudian memberikan pengabdian terbaiknya pada bangsa, negara, dan umat kita. Maka kemudian perannya juga sudah mulai berubah menjadi peran yang institusional, bukan lagi individual. Dalam kehidupan tengah masyarakat Indonesia sekarang kami ini sudah menjadi ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, sebagai sebuah ormas tentu dia punya tanggung jawab kolektif. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebagai organisasi, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan membangun sebuah daerah, bagaimana proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan ini, maka maju mundurnya
Provinsi Kalimantan Selatan ini tergantung dari elemen-elemen yang ada dalam masyarakat itu, termasuk ormas-ormas ada dalam, termasuk juga di dalamnya kami. Jadi kalau Provinsi Kalimantan Selatan mundur, berarti memang yang membuat mundur salah satunya adalah kami. Tapi kalau Provinsi Kalimantan Selatan ini maju, maka sudah pasti keterlibatan kami ada di dalamnya, dalam proses kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa berkontribusi, bisa kita berperan, maka yang harus kita pegang adalah bagaimana kami itu bisa bersinergi dengan semua potensi yang ada di sekitar di lingkungan. Bagaimana kami itu mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Bagaimana bisa bersinergi dengan kelompok anggota masyarakat yang lain. Bagaimana kami bisa membina masyarakat kebanyakan untuk bisa terus berkembang dan maju dan seterusnya. Di era sekarang, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi ada alasan komunikasi. Kalau dulu orang ribut, satu orang dengan orang yang lain, atau satu ormas dengan ormas yang lain, atau ormas dengan pemerintah daerah ribut, alasannya komunikasi. Karena tidak ada komunikasi, maka terjadi kesalahpahaman, maka kemudian muncullah tindakan-tindakan sampai tindakan anarkis misalnya. Kan dulu begitu, kalau zaman saya dulu kalau demo, kok mahasiswa demo? Ya karena aspirasi tidak tersampaikan. Pemerintah daerah misalnya menutup diri. Di era sekarang, di era disruption menuju era metaverse atau semesta digital itu, tidak ada lagi halangan komunikasi. Dulu orang menganggap kalau ada orang di depan komputer ngomong sendiri disebut orang gila. Sekarang sih itu udah tidak ya. Tapi paling tidak 2 tahun belakangan ini, kalau ada orang yang berani ketemu langsung sama orang, itu yang tidak orang gila. Karena ini orang nekat sekali. Covid dia mau ketemu sama orang banyak. Dulu orang pakai masker, dianggap yang pakai masker itu kalau tidak punya penyakit berat atau orang baru keluar dari pabrik. Sekarang orang mau tidak pakai masker dibilang membawa penyakit. Jadi dunia sudah berubah, Bapak Ibu sekalian, termasuk cara komunikasinya. Ya. Nah, semua fasilitas tidak ada lagi hambat untuk bisa berkomunikasi. Jadi, kalau misalnya terjadi sesuatu antara kami dengan pemerintah daerah, kami dengan organisasi masyarakat yang lain, kami dengan masyarakat, berarti itu masalahnya like and dislike, suka atau tidak suka, bukan komunikasi, karena tidak ada komunikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di era seperti ini, orang yang merasa tidak punya kemauan untuk berkomunikasi, orang yang merasa bahwa bisa bekerja sendiri, orang yang akan lama-lama kerdil. Jadi ada beberapa catatan orang untuk survive di era seperti ini. Yang pertama adalah bisa critical thinking. Critical thinking. Jadi orang yang memang daya kritisnya tinggi sekali. Nah, ini saya mau menyimpang sedikit tadi yang disampaikan oleh Adinda Rizky. Sekarang kami ya, itu sudah mempunyai satu mahakarya atau masterpiece untuk bisa menggaransi atau membuat kader-kader kita yang selama ini di kader secara informal di HMI
itu semakin berkualitas karena kita mempunyai institusi pendidikan sendiri. Namanya Universitas Islam Cita Indonesia. Universitas ini adalah universitas yang pertama di Indonesia di Asia Tenggara sebagai universitas digital. Dan di dunia itu baru 5. Satu itu di Harvard University, ada universitas digital di sana. Kemudian ada di MIT, di Massachusetts Institute of Technology. Kemudian ada di University of Tokyo. Kemudian ada di Colorado, masih di Amerika. Kemudian di Cina ada satu lagi, dan kita yang ke-6. Nah, karena apa? Karena kita berpikir, ya, kami harus menjadi lokomotif untuk membangun peradaban. Peradaban masa depan itu adalah peradaban yang ditentukan oleh orang-orang yang punya kemampuan menjadi manusia yang unggul, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang salah satunya adalah sekarang tidak lagi ada yang tidak digital. Nah, saya lihat universitas gimana cara kerja universitas ini. Dulu kalau kita kuliah di zaman saya lah, gitu, orang yang dianggap berprestasi, orang yang indeks prestasinya tinggi, ya, orang yang dianggap lebih baik nilai dan belajarnya dibanding dengan yang lain, kalau orang itu baca buku, sering datang ke kuliah, dengar dosen, diskusi dengan teman dan segala macam. Tapi saya lihat orang-orang di universitas digital itu, mereka itu yang menentukan sendiri apa yang mereka mau dapat, apa yang mau mereka inginkan, cara kerja bagaimana mereka mendapatkan ilmu, dan mau apa tujuan mereka. Terus saya tanya, ujiannya di mana? Ujiannya ya satu di sini. Jadi mereka tuh semuanya virtual. Ada dosennya di sini, mahasiswanya masing-masing di rumahnya atau di mana saja. Mereka yang menentukan kapan satu hari itu mendapatkan berapa SKS dan berapa mata kuliah. Ujiannya bagaimana sih? Ya open book. Kalau dulu saya jangankan open book, ya. Kalau udah ujian semua pulpen, tas segala macam dikumpulin di luar. Sekarang, nah terus apa yang kemudian membedakan cara kerja belajar kayak gitu dengan yang lain? Nah ternyata yang membedakannya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa saat ini kalau tadi saya katakan orang belajar baca buku, dengar informasi dari atau pelajaran dari dosen, itu kan informasi pengetahuan yang kita dapat dari buku, dari dosen itu. Sekarang orang nggak kuliah pun, orang nggak belajar pun, itu bisa dapat pengetahuan dan informasi yang sama dengan kita yang belajar. Asal orang itu punya akses tadi kepada semuanya. Gak usah jauh-jauh, kita pakai Google saja yang disebut gambah Google. Orang yang nggak sekolah sama kita yang sekolah sampai doktor, profesor segala macam itu bisa cari informasi yang sama di Google. Nah lantas yang membedakannya apa? Jadi yang membedakannya itu Bapak Ibu sekalian adalah tadi salah satu critical thinking. Kita diberi semua menu, mau makan apa saja ada, nggak ada yang larang dan nggak ada yang nggak ada. Kira-kira ilustrasinya begitu. Tapi yang membedakan kita lebih unggul dibanding dengan yang lain, bagaimana kita cara memandang menu yang ada semua di depan mata kita itu. Satu, misalnya hari ini saya cocok nggak makan rendang? Iya, 8% lagi, 7%. Ternyata nggak cocok karena hari itu kadar gula, kolesterolnya tinggi. Maka ketika makan rendang jatuh sakit, tidak bisa buat apa-apa, kalah sama yang
memilih cocok makan pada hari itu. Nah, yang kedua adalah makan rendang. Dia bisa menganalisis, Ini kan. saya makan rendang hari ini, ya, Gimana ya? energi berapa yang saya akan dapatkan, Ada medium. protein sebesar apa yang masuk ke dalam tubuh saya, kemudian mau tambah energi, mau tambah apa, terus kemudian sebelah sana makan apa, sebelah sana ngambil menu apa. Nah, kemampuan analisis. Jadi pertama mengakses masuk supaya kita tahu semua menu-menunya. Yang kedua adalah bisa memilah-milah mana menu yang mau kita ambil. Yang ketiga adalah kita mampu menganalisis semua yang menjadi pilihan menu kita. Itu yang membuat manusia lebih. Makanya orang yang masuk universitas digital itu matrikulasinya kan, kalau dulu matrikulasi kita itu bahasa Inggris, ya kan? Matrikulasi kita itu misalnya kalau orang fisik ada sosiologi atau politik dasar. Nah, kalau sekarang orang masuk universitas digital, dan saya kira dan pasti ke depan begitu, orang-orang yang bisa memahami artificial intelligence, orang-orang yang mampu video editing, orang-orang yang mampu membuat animasi. Jadi yang seperti itu tadi untuk apa? Supaya bisa masuk, ya, bisa mengakses. Nah, jadi sekali lagi orang yang bisa unggul itu adalah yang punya critical thinking. Nah, yang kedua adalah saya sering sebut 5 C. C yang pertama itu. C yang kedua adalah complex problem solving. Jadi tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah yang sekarang sangat kompleks. Sekarang dengan dunia yang seperti tadi terbuka, satu masalah itu tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Semua saling terkait. Sama juga dengan dalam proses pembangunan di daerah juga seperti itu. Nggak bisa satu masalah yang terjadi di masyarakat itu hanya dilihat hanya satu perspektif saja. Itu bisa berkembang kemana-mana. Apalagi dengan media sosial sekarang, orang nggak buat salah saja itu bisa salah, apalagi buat salah itu gampang dikapitalisasi. Kalau jangan direkam suara kok. Nah, oleh karena itu harus bisa memahami kompleksitas masalah ini. Jadi satu kejadian itu bisa menghasilkan ribuan perspektif, yang kemudian pada akhirnya menghasilkan ribuan atau puluhan ribu masalah baru yang sangat kompleks. Coba soal sekarang minyak goreng. Adalah perusahaan cuma minyak goreng, tapi bisa masuk ke dunia internasional. Begitu ekspor di stop, ya, itu jatuh harganya sana. Kemudian dicabut, tapi karena dunia global udah masuk dalam permainan itu, nggak berubah situasi yang dihadapi oleh masyarakat di bawah seperti sekali sawit dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi masalah ini tidak bisa lagi dianggap sendiri. Nah, waktu kita punya harus kemampuan kompleks problem solving. Nah, ya sih yang ketiga adalah collaboration. Ini yang saya katakan. Yakinlah, ya, kalau orang tidak bisa mampu membangun sinergi, tidak bisa berkolaborasi sama orang lain, dia akan terdiri sendiri. Tidak akan sanggup menghadapi kompleksnya masalah. Nah, yang keempat baru communication.
tadi, tidak ada alasan. Nah yang terakhir, creativity dan innovation. Jadi orang-orang yang kreatif, orang-orang kreatif bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, itu yang kemudian menjadi orang yang lebih unggul dibanding yang lain. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, karena ini bicara tentang masa depan, karena ini bicara tentang membangun peradaban, dan kami yang sebesar ini sekarang, ya, harus menjadi lokomotif dalam membangun peradaban. Tentu basicnya adalah karena kita memang dari awal yang memegang komitmen penuh nilai-nilai dasar untuk keislaman. Basic nilainya adalah dalam membangun peradaban itu adalah nilai Islam. Tapi karena kita juga adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang harus diisi adalah juga nilai-nilai keindonesiaan. Ini yang membuat kita lebih baik dibandingkan yang lain-lain. Karena kita dari awal sudah ditanamkan keindonesiaan, keislaman, keindonesiaan, keislaman, keislaman. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita juga untuk bisa menjalankan itu semua, kita juga harus mandiri. Tidak bisa lagi mengandalkan ketergantungan dengan orang lain. Karena tadi itu, orang mau unggul harus punya diversity, harus punya competitive advantage, ya. Nah begitu kita kalah, ya kita tergantung sama orang lain, artinya tidak unggul. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kemandirian kita. Nah kami juga sekarang di kami ini sedang menyusun konsep bagaimana kita bisa membangun pengelolaan usaha-usaha mandiri. Ya. Selama ini mungkin kita agak sporadis, ya. Dilakukan ada aktivitas ekonomi melibatkan kami, sekelompok orang kami, kemudian ada HIPKA, ya. Tapi akhirnya tidak terintegrasi dengan kepentingan kita sebagai organisasi yang mau mandiri. Nah, sekarang kita kemarin sudah mau launching. Nanti dalam Rapimnas yang akan datang kita akan cari strateginya melibatkan teman-teman majelis wilayah, majelis daerah. Konon kabarnya jumlah anggota keluarga besar kami kita ini sekarang sekitar 17 juta. Nah pertanyaannya, kalau kita merasa semuanya menjadi keluarga besar 17 juta, apakah kita masih perlu menjajakan proposal ke tempat yang lain? Apakah kita masih perlu membiarkan adik-adik kita ini untuk datang ke kita dengan membawa proposal? Gak main-main 17 juta. 17 juta kali 1000 saja sehari itu sudah 17 miliar. Sehari kalau 1000, kalau kali 100 hari itu sudah 1,7 triliun. Pertanyaannya sekarang, di mana itu semua? Yang 17 miliar, yang 1,7 triliun. Apakah kita pelit nggak mau ngeluarin 1.000 rupiah per hari untuk kepentingan organisasi yang kita tahu kalau kita memberikan sesuatu kontribusi pada organisasi ini tujuannya adalah insan cita dan masyarakat cita? Atau kita nggak peduli? Atau strategi kita salah selama ini? Nah oleh karena itu sekarang kita sudah menyusun, kita membuat namanya KP, Kami Pay. Ya. Kita hidup setiap hari. Kita membutuhkan kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan barang-barang sehari-hari. Ya. Kita bayar melalui orang lain sehari-hari. Kenapa sekarang kita tidak ciptakan
kehidupan kita ini kita bayar kepada keluarga besar yang akhirnya keluarga besar itu yang menghidupi kita. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, ketika ada organisasi-organisasi seperti ini yang juga nanti bisa mengembangkan diversifikasi peran pengabdian kami kita. Nah, yang ketiga yang terakhir saya tadi pertama jaga HMI, yang kedua sebagai ormas, yang ketiga adalah kami ini harus bisa menjadi peran, ya, mengarrange, kemudian memanage, mendistribusikan peran-peran pengabdian para kader-kader HMI dan kami. Jadi kalau ada orang, saya bilang, ada orang marah dengan HMI Connection. Saya bilang, di mana salahnya HMI Connection? Loh, memang kita dibangun untuk membangun silaturahim. Connection itu kan silaturahim. Ya. Kekuatan silaturahim dan konsolidasi itulah yang menjadikan kita punya cita-cita. Kita bisa melaksanakan cita-cita itu. Dan apa salahnya kalau kita membangun silaturahim, kita bergerak, kita berperan, berkontribusi untuk kepentingan yang baik. Siapa bilang kepentingan atau tujuan HMI tidak baik buat umat dan buat Indonesia? Insan pencipta, insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Ada yang bilang itu salah, ada yang bilang itu buruk. Apakah itu bertentangan dengan cita-cita Indonesia? Apakah para founding fathers kita tidak setuju untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia yang punya kemampuan akademik tinggi, kemudian sebagai inovator, pengabdi terhadap siapa? Pengabdi bangsa dan negara, bernafaskan Islam. Ya, karena memang diajarkan dalam agama Islam seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa cita-cita menjadikan masyarakat adil makmur diridhoi Allah SWT itu bertentangan dengan cita-cita negara? Apakah para fathers kita mengatakan kita tidak punya keinginan untuk membangun masyarakat adil dan makmur? Jadi kita harus percaya diri. Perjuangan cita-cita HMI kami itu sama dengan perjuangan para founding fathers kita untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini makmur, adil dan sejahtera. Nah, kalau untuk kebaikan, kenapa kita takut bersilaturahmi? Kenapa takut kita berkoneksi? Justru kita harus menunjukkan kita bisa bersilaturahmi, berkoneksi dengan yang lain juga, yang sama cita-citanya. Nah, oleh karena itu kita juga harus punya strategi. Tugas kami adalah itu. Sekarang di Majelis Nasional kami itu punya bidang kaderisasi. Dan pada saat itu memang saya yang minta sebagai presidium harus ada bidang kaderisasi. Waktu ditanya sama anak-anak adik-adik HMI, loh kok kami ada bidang kaderisasi? Terus saya bilang apa salahnya? Apa nggak boleh kami bicara tentang kaderisasi? Toh dari awal kita dia adalah organisasi kader. Cuma kita harus beda. Kalau tugas adik-adik HMI itu merekrut, menjaring, mengkader HMI. Bidang kaderisasi di kami itu ada tugasnya adalah mempromosikan dan mendistribusikan kader-kader yang sudah
masuk ke dalam medan pengabdian yang konkret, yang real. Supaya apa? Supaya nggak ribut, supaya nggak berantem. Kan udah jadi orang hebat semua, udah di kader HMI, jadi jagoan semua. Masuk di sana, masuk di sini, masuk di segala macam. Masuknya tidak sendiri, masuknya banyak. Nah kejadiannya seperti begitu. Di mana-mana di tempat medan pengabdian yang ribut sesama kita, orang lain yang dapat. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Koordinator Presidium Majelis Wilayah kami Kalimantan Selatan mengatakan, memang selama ini mungkin yang banyak dikenal adalah kader-kader HMI menjadi politisi. Saya bisa setuju, bisa tidak setuju. Karena ternyata tidak sedikit juga kader-kader HMI atau alumni-alumni HMI kami itu berperan di badan pengabdian yang lain. Cuman tadi itu kita tahu jumlahnya 17 juta, tapi kita tidak tahu mereka di mana dan apa yang mereka kerjakan sekarang. Pekerjaan menjadi dosen, pekerjaan menjadi juru dakwah, pekerjaan menjadi ekonom, pekerjaan menjadi ngurusin koperasi, itu sama mulianya dengan pekerjaan sebagai politisi. Bahkan mungkin kalangan Indonesia jauh lebih mulia itu dibandingkan dengan politisi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, Anda adalah orang-orang mulia di tempat Anda masing-masing. Pertahankan kemuliaan itu dengan prestasi yang setinggi-tinggi. Gak usah silau dengan para politisi-politisi. Ya, memang tugas politisi kan ngomong-ngomong, tampil-tampil, ya terkenal. Tapi sekali yang saya katakan, mungkin jauh lebih mulia medan pengabdian yang lain dibandingkan orang-orang yang sekarang sering tampil. Dan kami punya semua itu. Kami punya politisi, kami punya ekonom, kami punya dosen, punya profesor, punya doktor, punya juru dakwah, punya apa tadi? Madin, yang belum tentu orang lain punya. Nah, oleh karena itu kita harus jadikan seperti itu. Dorong kader-kader alumni kita di tempat medan pengabdian masing-masing secara optimal. Karena memang itulah esensi dari sebagai instansi kita untuk mewujudkan masyarakat kita. Tujuan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah peradaban tinggi yang akhirnya kita menjadi cita-cita HMI dan kami ke depan. Jadi oleh karena itu tugas-tugas itulah yang menjadi tugas dari saudara-saudara sekalian sebagai pengurus majelis wilayah maupun majelis daerah kami. Jadi jangan ribut-ribut. Dan jangan habis musda kami jadi pecah dua. Adik-adik HMI juga begitu. Kan habis kongres PBHMI jadi dua atau jadi tiga. Ada nggak sekarang pengurus cabang? Pengurus cabang ada? Pengurus aku ada? Nggak ada? Ada. Oh nggak berani. Jadi kalian jangan asik-asik sendiri main politik, pecah-pecah di bawah. Makin kalian asik main seperti itu,
Nah, itu tadi, itulah mengkontaminasi semua sampai pada akhirnya nanti digilir. Apa yang adik-adik kerjakan sekarang, kalau itu berdampak negatif, dampak negatifnya terhadap pembangunan bangsa negara dan bangun peradaban tadi, sekecil apa? Nah, jadi kami ini harus solid. Nah, soliditas itulah yang menentukan apa kita punya peran dalam pembangunan bangsa dan negara dan membangun peradaban dunia tadi. Nah, insya Allah besok bulan November ada Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, dengan tadi saya jelaskan seperti itu, kami ini adalah asetnya masyarakat Indonesia, asetnya bangsa Indonesia, asetnya